Selamat sore para frater, para imam, diakon, saudara-saudari yang sempat hadir bersama dalam kegiatan bersama rekoleksi. Kegiatan ini adalah kegiatan yang tertunda ya sebenarnya minggu lalu, tapi karena ada kesibukan mahasiswa Fakultas Filsafat, maka kita geser ke hari ini, maka temanya pun kita geser. Tema yang tertunda itu sudah lewat. Tema pertemuan kita pada malam hari ini adalah berhubungan dengan Injil yang akan kita dengarkan besok. Besok ya, kita sudah mulai masuk hari Minggu ya. Di Injil hari ini kita akan sebut sebagai Injil hari ini. Selamat datang semua. Kita berkumpul untuk mencari hikmat Tuhan dan bertumbuh lebih dalam perjalanan iman kita di komunitas Seminari Tinggi Santo Mikael. Tema rekoleksi kita pada Sabtu 16 Juni 2024 ini adalah pertumbuhan kerajaan Allah. Pertumbuhan kerajaan Allah, misteri and majesty, atau misteri dan kebesaran. Pertumbuhan kerajaan Allah, misteri dan kebesaran, dengan dasar Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita semua bangkit berdiri menyanyikan lagu pembuka dan sekaligus membuka kegiatan kita ini.
membaca dan merenungkan kitab suci. Semoga menerangi pikiran dan hati kami, membantu kami memahami dan untuk sanggup menerapkan ajaran-ajaran di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Saudara-saudara, para romo, diakon dan para frater serta kakak adik yang mungkin ikut bersama kegiatan ini, kita persiapkan perikop dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Ya, kalau di dalam Alkitab yang ini terjemahan baru ini terdiri dari 2 perikop. Kita baca sebagai satu bagian. Kita bersama-sama membaca ayat-ayat genap itu kelompok penduduk sebelah kanan saya dan ayat ganjil sebelah kiri saya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari dia tidur, dan pada siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Apabila waktu sudah cukup masak, orang itu segera mengambil, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kita membandingkan kerajaan Allah, atau dengan perumpamaan manakah kita menggambarkannya? Tapi apabila dia dijabarkan, dia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sesuatu lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga gunung-gunung darah dapat besar. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya yang menggunakan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam perikop yang baru saja kita dengarkan ini, kita menemukan Yesus berbagi 2 perumpamaan yang kuat, perumpamaan yang bertenaga, powerful, dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berkumpul di sekeliling dia. Perumpamaan-perumpamaan ini mengungkapkan kebenaran mendalam mengenai kerajaan Allah dan sifat dari pertumbuhan rohani. Dan ini adalah tentang yang perikop 2 perumpamaan ini adalah mengenai kelahiran dan pertumbuhan pemerintahan Allah itu sendiri, yang kita kenal sebagai kerajaan Allah. Jadi pemerintahan Allah itu dalam tanda petik bukan demokrasi atau republik Allah dalam kehidupan manusia kita, dan tentang pertumbuhan raksasa
gereja. Dari awal yang sangat-sangat sederhana, dari gereja perdana sampai gereja modern sekarang. Kedua pertumbuhan itu lambat dan misterius, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Dua perumpamaan itu, yang pertama itu perumpamaan tentang benih yang tumbuh, itu dari ayat 26 sampai 29, dan perumpamaan tentang biji sesawi, ayat 30 sampai 34. Jadi bagi kita yang sudah terbiasa dengan kitab suci, kita sudah tahu seperti apa gambaran biji sesawi dan pertumbuhan itu. Ya, kita sudah sering kali mendengarkan khotbah. Dan pertemuan kita pada kesempatan ini diharapkan sedikit berbeda dari perkuliahannya. Kuliahannya kita mencoba secara ilmiah memeriksa pendekatan-pendekatan eksegetis secara untuk kepentingan akademis. Tapi yang saya siapkan dan diharapkan yang terjadi di sini adalah kita bisa berjumpa dengan Kristus sendiri yang berbicara kepada kita melalui kitab suci, dan pendasaran tafsiran kita pakai yang sudah tersedia di dalam gereja. Injil Markus dalam pasal 4 ayat 26 sampai 34 ini menyajikan kepada kita dua perumpamaan yang mendasar yang kita lihat tadi. Yang pertama, coba mari kita lihat bagaimana konteks eksegesis, sedikit menggali lebih dalam tentang teks dan konteksnya. Yang pertama, seputar konteks perumpamaan ini. Murid-murid Yesus itu merasa putus asa. Orang banyak berkumpul untuk mendengar guru mereka, tetapi ada sedikit bukti kemajuan, sedikit saja. Bukti kemajuannya sedikit, tapi bukti perlawanannya begitu banyak. Lebih banyak orang yang tidak menerima pengajaran Yesus daripada yang menerima. Yesus ini telah berbicara tentang kerajaan Allah waktu ketika pemerintahan Allah dinyatakan di bumi, dan orang-orang akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelas bahwa ini tidak terjadi saat itu, ya, karena masih dalam proses. Akan lebih sulit lagi pada akhir pelayanan Yesus bagi murid-murid yang masih dekat dengan dia seputar kehidupannya untuk percaya bahwa kerajaan Allah itu telah semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Mereka akan menjadi kelompok kecil buronan yang putus asa tanpa pemimpin. Nah, sekaranglah waktunya untuk memberi mereka pesan yang akan memberi mereka harapan di saat-saat keputusasaan dan mendukung mereka dalam menghadapi penganiayaan di masa depan. Ya. Karena itu Yesus memberitahu mereka perumpamaan tentang biji sesawi. Kata-katanya memiliki pesan tidak hanya untuk para rasul, tetapi juga untuk kita. Dan perumpamaan pertama ini diakhiri dengan kiasan dari atau alusi. Alusi itu sebutan yang menyinggung. Alusi dengan Yoel bab 4 ayat 13. Panen itu adalah hari penghakiman. Jadi kerajaan dalam perumpamaan atau benih di dalam perumpamaan ini. Apa yang dimaksud kerajaannya dan apa itu benih? Kerajaan Allah bagi orang-orang Farisi adalah ketaatan mutlak terhadap hukum Musa. Kerajaan Allah bagi orang-orang pendengar di sekitar Yesus. Orang-orang Zelot melihatnya sebagai negara politik yang didirikan dengan kekuatan senjata dengan Tuhan sebagai penguasa tertinggi. Ya, Farisi itu ketaatan mutlak terhadap hukum Musa. Kaum Zelot itu melihat sebagai negara politik yang didirikan dengan kekuatan senjata dan Tuhan sebagai penguasa tertinggi. Sementara kelompok lain yaitu orang-orang Esseni yang putus asa terhadap masyarakat pada zaman mereka membayangkan kerajaan Allah sebagai pertanda akhir dunia, sehingga mereka mundur ke Qumran dan tempat lain di padang gurun laut mati
untuk menunggu kedatangan kerajaan Allah. Jadi ada tanggapan yang berbeda tentang kerajaan Allah ini. Yesus memproklamirkan kerajaan ini sebagai pemerintahan Allah di dalam kehidupan manusia, dimulai di bumi ini dan sampai berakhir di surga. Pemerintahan Allah di dalam kehidupan manusia dimulai dari bumi, berakhir di surga. Itu proklamir dari Yesus. Perumpamaan kerajaan Yesus dalam Injil hari ini menunjuk pada kerajaan sebagai tindakan ilahi dari pencapaian manusia. Jadi kerajaan itu semacam usaha, tindakan. The realm of God. Itu bukan sekedar lokasi geografis semata. Lebih ke itu, tindakan ilahi, aktus ilahi, divine action. Mereka meminta, kita manusia diminta untuk bersabar dengan penundaan kedatangan kerajaan itu. Selalu tertunda. Saya dengar pernah Romo Yosef pernah cerita, katanya ada satu dosen yang bicara tentang kerajaan Allah itu sebagai sudah tapi belum, sudah tapi belum. Kata-kata itu masih diingat oleh Romo Yosef dan sering diceritakan ulang kalau kami bicara tentang dosen-dosen mereka. Sudah tapi belum, belum tapi sudah. Seperti itu. Penundaan kedatangan kerajaan Allah. Kedua perumpamaan ini disebut sebagai perumpamaan kerajaan karena mengumumkan kerajaan Allah itu seperti titik. Kerajaan Allah itu seperti, kemudian dipakai gambar. Kerajaan Allah itu seperti, setelah perumpamaan tentang penabur dalam Markus pasal 4, tibalah perumpamaan tentang tuayan. Itu Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Di sini Yesus menggambarkan petani menanam benih dan memanen tanaman, tetapi si petani bahkan tidak tahu bagaimana benih itu diam-diam tumbuh dan berkembang. Dia tahunya pergi tabur, pergi tanam, entah bagaimana tumbuh terus. Itu misteri untuk si petani. Perumpamaan ketiga dalam pasal ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi, bab 4 ayat 30 sampai 32. Nah, faktor yang konsisten dalam ketiga perumpamaan tanggapan dalam Markus 4 ini adalah yang pertama, firman Allah seperti benih, like a seed. Benih itu sesuatu yang kita harapkan besok-besok akan menjadi kekuatan. Orang Timur itu biasa merawat benihnya dengan sangat baik. Benih jagung atau benih kacang diperlakukan istimewa, jagung yang khusus untuk makan dan jagung yang untuk benih itu diperlakukan secara berbeda. Di sini ada yang Timur yang biasa makan jagung, benih. Jadi kerajaan Allah itu seperti benih. Pertama, yang kedua, hanya Tuhan yang dapat memberikan pertumbuhan. Hanya Tuhan. Jadi penekanan pada perumpamaan ini. Kerajaan Allah itu benih. Yang kedua, hanya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan yang ketiga, konsistensinya adalah pertumbuhan besar dimungkinkan dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu possible, pasti, bukan pasti, possible, punya potensi untuk berkembang menjadi besar. Ada potensi untuk besar sekali, sangat besar, gigantik. Nah, kita dipanggil, kita semua yang mendengarkan perumpamaan ini dipanggil untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Menanam dan memelihara. Yang bisa kita lakukan itu tanam dan pelihara. Tuhan akan melakukan apa yang hanya Tuhan bisa lakukan. Jadi kita bagi-bagi tugas seperti itu.
Kita tanam dan piara, orang bilang. Tuhan akan melakukan apa yang memang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Menghasilkan pertumbuhan. Nah, itu kita tidak bisa atur. Ya. Frater-frater UNC misalnya, mereka atur itu apa istilahnya? Yang pakai air itu namanya hidroponik. Ya, mereka bisa tanam, buat pipanya. Tetapi dari bibit salada menjadi sayur itu tidak ada yang campur tangan di situ. Itu dibiarkan dia berkembang secara alami. Dalam perumpamaan kedua, ya, Tuhan itu yang menghasilkan pertumbuhan. Kita ya piara dan tanam dan piara. Dalam perumpamaan kedua dan ketiga, perbandingan yang Yesus buat cukup mengejutkan ya, di dalam justru kesederhanaannya. Cukup mengejutkan dalam kesederhanaannya. Kerajaan Allah, kehadiran besar ilahi di masa depan, divine presence ya. Banyak yang sudah belajar metafisika, jadi kita pakai istilah filsafat ketuhanan. Kehadiran ilahi, kehadiran besar ilahi di masa depan disamakan dengan benih kecil, biji potensi, biji potensial yang kering ya. Biji yang kering itu, tapi justru yang besar. Kehadiran besar yang ilahi di masa yang akan datang disamakan dengan benih kecil yang kelihatan kering dan tidak ada apa-apanya. Tetapi perkembangan aktual dari biji ke biji yang satu ini menuju ke tangkai yang nanti punya biji lagi, menuju ke pohon yang punya tangkai dan punya biji lagi, tangkai ke biji-bijian matang, terjadi di luar pengaruh sang penabur. Itu benar-benar tidak ada campur tangan penabur. Bagaimana biji ini bisa kemudian menjadi biji lagi, biji menjadi biji, benih menjadi benih. Pertumbuhan biji-bijian, seeds ya. Seeds itu diterjemahkan dengan biji atau apa? Seeds, benih ya. Terjadi dengan sendirinya, automatically, otomatis, oto sendiri, tanpa penyebab yang bisa diamati ya. Mungkin kita bisa amati perkembangannya saja, tapi kita tidak tahu sebabnya apa sampai itu naik besar. Jelas bahwa kuasa penyelenggaraan ilahi Tuhan menetapkan pertumbuhan benih menjadi tanaman yang dapat dipanen ya. Dan ini ada alusi dari catatan dari kitab Imamat maupun di sini di dalam perumpamaan Yesus. Pertumbuhan yang teratur secara ilahi ini secara bertahap membawa benih kecil ke biji-bijian yang matang sepenuhnya, siap untuk panen ya. Nanti kita akan lihat sawi itu seperti apa sehingga biji terus. Kerajaan yang bertumbuh, berbuah penuh di bawah kuasa Allah akan siap untuk penyempurnaan dan penggenapannya pada saat yang ditentukan oleh Allah untuk penghakiman. Itu tentang pertumbuhan tadi ya, kerajaan dan pertumbuhannya. Sekarang yang kedua, perumpamaan tentang biji sesawi. Ya, tadi kan ada dua. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan sekarang kita lihat perumpamaan tentang biji sesawi itu sendiri. Tadi benih yang tumbuh, biji menjadi biji, dari biji menjadi biji. Lalu sekarang kita lihat biji sesawi secara khusus. Perumpamaan tentang biji sesawi diajarkan dalam hiperbola retoris, hiperbola retoris, kata-kata hiperbolanya besar ya, membesar-besarkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena tanaman sawi yang terbesar bahkan dalam kondisi ideal hanya dapat tumbuh hingga ketinggian sekitar 15 kaki. 15 kaki ya, dari riset kecil-kecilan saya dapat menyatakan bahwa
tumbuhan sesawi itu tingginya sampai 15 kaki, itu kira-kira 4,5 meter ya. Saya cari-cari tahu, tapi pengalaman saya waktu di Polandia itu, dia tingginya hanya sekitar pinggang ya. Bunganya warna kuning, padang sesawi. Apakah itu yang dimaksud atau mungkin saya salah? Nanti dosen-dosen kitab suci kita tanya mereka. Yang dimaksud dengan mustard seed ini, biji sesawi ini adalah satu bentuk tanaman yang bijinya kemudian dipakai untuk dibuat jadi mustard. Ada yang pernah mungkin makan di McDonald, lalu ada mustard itu, saus mustard itu, warna kuning. Nah, itu dari biji sesawi, mustard. Yang pernah makan di McDonald atau KFC Frater pasti pernah makan. Ada saus yang namanya mustard seed ya, atau yang makan burger itu. Saya tahu Frater banyak yang makan burger juga. Sausnya pilih yang mustard seed, hanya karena dengar namanya aneh. Kalau saus kecap kan biasa. Mustard itu warnanya kuning ya, cairannya kuning. Mustard. Atau yang kalau pernah makan hotdog pasti ada mustard. Itu dibuat dari biji sesawi ini. Sesawi. Tidak tahu kalau jenis yang ada di Israel, saya tidak tahu ya. Mungkin nanti kita tanya ahli-ahli kitab suci lebih mendalam. Tapi yang saya riset temukan di tulis artikel-artikel di internet ya seperti gambar dari mustard seed yang dimaksud itu bunga yang saya pernah lihat itu. Keliling-keliling di kebun-kebun di Polandia itu, pada musimnya bangun semua dan bunganya kuning seperti kita di sini kalau bunga matahari yang naik-naik di sore. Mirip. Tingginya juga seperti itu, atau naik-naik ke lekaan. Di atas lekaan juga bunga mataharinya seperti. Tingginya persis, dia paling besar seperti itu saja. Saya tidak tahu kalau yang dimaksud pohon sesawi yang besar itu seperti apa. Bahkan di sini bisa sampai 4,5 meter. 4,5 meter itu cukup tinggi ya. Dibandingkan dengan kita bunga matahari yang saya pakai perbandingan. Matahari naik-naik sore dan naik-naik lekaan. Warnanya kuning seperti itu, bunganya. Dibandingkan dengan ada nama-nama aneh seperti biji petunia, begonia, dan anggrek. Ini biji yang lebih kecil sebenarnya. Tetapi spesies mustard putih tumbuh sampai 10 atau 12 kaki, ya 4,5 sekitar 4 meter, dengan batang seukuran lengan pria dewasa. Maksudnya pria dewasa yang makan banyak, bukan yang kurus. Batangnya ya. Dan ini dikenal di Israel. Ya, jadi yang saya lihat itu pasti bukan yang jenis yang dimaksud kitab suci. Jelas. Itu jenis yang di barat yang terpengaruh 4 musim yang lebih ini. Jadi lebih kerdil kayaknya. Kesimpulan sementara saya. Tapi nanti kita cari tahu lagi. Sebuah pohon yang cabang-cabangnya yang besar menawarkan tempat perlindungan bagi burung-burung adalah simbol perjanjian lama yang akrab, yang dikenal, yang biasa untuk kerajaan yang perkasa yang akan memberikan perlindungan bagi bangsa-bangsa. Ya. Biji sesawi itu kecil tumbuh menjadi pohon, melambangkan tawaran Yesus untuk berlindung dan hidup dalam kerajaan Allah. Di sini Yesus menggunakan semak ya. Tahu semak ya, seperti tadi bunga matahari yang naik-naik sore itu memang semak, jenisnya semak. Kalau pohon ya seperti yang sono kita atau jati, perbedaan semak dan pohonnya. Tapi kalau kita pakai bahasa Dawan tidak ada perbedaan semak dan pohon, semuanya hau. Bahasa Indonesia punya perbedaan itu. Pohon yang kecil disebut semak, pohon yang besar itu ya pohon. Dan Yesus menggunakan semak yang berasal dari biji yang kecil. Itu Yohanes bab 12 ayat 24. Untuk mewakili pertumbuhan kerajaan. Konsisten dengan referensi pohon dan kerajaan lainnya. Itu pada Yehezkiel bab 17 ayat 23 dan Ulangan bab 4 ayat 11 sampai 21. Jadi ada konsistensi antara perumpamaan pohon ini dengan kerajaan Allah itu sendiri.
Sementara perumpamaan kerajaan pertama ayat 26 sampai 29 hanya ditemukan dalam Markus. Perbandingan kedua yang Yesus buat mengenai kerajaan, perumpamaan tentang biji sesawi ini, ditemukan juga dalam Matius bab 13 ayat 31 sampai 32, dalam Lukas bab 13 ayat 18 sampai 19, dan Injil Apokrif Thomas. Selain di dalam Injil kanonik Matius dan Lukas, juga ditemukan dalam Injil Apokrif Thomas. Gambar yang dilukis dalam perumpamaan tentang biji sesawi oleh Yesus adalah tentang permulaan gereja yang sederhana yang mengalami tingkat pertumbuhan yang eksplosif, benar-benar meledak, bukan menyala saja. Meledak, menyala itu belum meledak. Eksplosif ya, pertumbuhannya sungguh eksplosif. Meledak itu artinya menyala dan menyambar dengan cepat. Sementara pertumbuhan itu sendiri adalah fokus utama dari pertumbuhan benih pertama. Perbandingan biji sesawi menekankan kontras antara awal yang kecil dan akhir yang luar biasa. Jadi perumpamaan yang pertama, kita kan punya dua perumpamaan untuk kita renungkan. Perumpamaan yang pertama itu fokusnya dari tumbuhnya benih itu sendiri, prosesnya, perbandingan. Tetapi yang ini lebih ke kontras antara awal yang kecil, biji saja, bisa menjadi akhir yang luar biasa. Biji sesawi secara proverbial, ungkapan, digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan proporsi yang sangat kecil. Sangat kecil. Lihat misalnya Matius bab 17 ayat 20. Matius bab 17 ayat 20 itu bagaimana cara menggambarkan sesuatu dengan proporsi yang sangat kecil, itu dikatakan sebagai biji sesawi. Di dalam budaya abad pertama, orang-orang abad pertama. Demikian juga tanaman sawi yang dihasilkan dikenal sebagai semak herba, yang semak herba besar yang tumbuh cepat. Semak herba. Herba, ya, di sini ada yang latar belakang kelas IPA dulu pasti tahu. Herba. Herba itu ya tumbuh-tumbuhan tadi, semak yang herba, belukar begitu. Tidak tinggi, tidak terlalu kecil juga, sedang-sedang. Pertumbuhan yang sangat cepat, yang bisa sangat invasif jika dibiarkan tidak terkendali di kebun. Bayangkan kalau orang timur itu sukmuti. Sukmuti tanaman herba yang tumbuhnya bisa eksplosif. Tersalah sedikit kampung kebun sukmuti semua dalam sekejap. Catatan ini dicatat tentang tanaman semak herba ini ditulis oleh sejarawan Pliny, ya. Dan ada hal menarik di sini, saudara-saudariku, burung yang selalu muncul. Kalau kita ingat perumpamaan tentang penabur itu, penabur datang, ada burung yang datang dan potong sebagian. Kita akan lihat makna burung itu sendiri. Jadi ada biji, ada burung. Burung secara alami tertarik pada rasa biji sesawi. Burung secara alami tertarik pada biji sesawi. Matius, penginjil Matius mengidentifikasikan burung-burung di udara sebagai yang jahat. Burung-burung udara itu jahat. Burung itu jahat ya. Burung di udara. Burung di udara menurut Matius. Matius bab 13 ayat 4 dan ayat 19. Oke, saya bacakan ya supaya jangan bilang saya buat-buat. Matius bab 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dan waktu ia menabur, beberapa benih jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang dan memakannya sampai habis. Itu ayat 4. Lalu ayat ke-14, kepada setiap orang yang ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi burung ini diidentikan dengan si jahat, ya.
Itu Matius ya. Matius mengidentifikasi burung-burung di udara sebagai yang jahat. Sementara Markus, penginjil Markus menghubungkan burung-burung ini dengan setan. Dia langsung sebut setan. Ya. Itu dalam Markus bab 4 ayat 4 dan ayat 15. Ya, itu terbaca di sini. Markus bab 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kemudian ayat 15 mengatakan, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi Markus menghubungkan burung ini dengan iblis. Dan Lukas ini menghubungkannya juga dengan iblis dalam Lukas bab 8 ayat 5 dan ayat 12. Lihat juga sama. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Lalu dijelaskan dalam ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah mereka yang menerima firman Allah. Kemudian iblis datang, burung datang patok biji-biji itu, iblis datang ambil firman Allah itu. Kesejajaran. Burung-burung ini, setan-setan yang dipimpin oleh penguasa kekuatan udara, ya. Penguasa kekuatan udara ini datang dari Efesus bab 2 ayat 2 ya. Bagaimana Efesus bab 2 ayat 2 mengatakan penguasa itu? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, jadi setan-setan itu dipimpin oleh penguasa kerajaan angkasa. Menurut gambaran Efesus bab 2 ayat 2. Jadi burung-burung ini telah terus-menerus mencoba menyusup ke dalam gereja. Ingat, kata gereja ini dalam pengertian teologis yang kamu pelajari itu. Bukan gereja kita punya gereja Santo Mikael. Pada gereja mula-mula yang tidak curiga, setan bergerak cepat untuk menanamkan agen-agennya di dalamnya, untuk mengajarkan doktrin palsu sambil tampak sebagai orang Kristen sejati. Jadi langsung setan juga gerak cepat. Para rasul menebar firman. Kita ingat kan bidat pertama itu kan gnostik ya. Gnostik. Begitu para rasul mengajar, orang-orang tertentu juga mengajar, kami mendapat wahyu. Setan langsung ikut, menanamkan agen-agennya di dalam gereja untuk mengajarkan doktrin palsu sambil tampak sebagai orang Kristen sejati. Yang berikut, saudara-saudariku, the mystery of growth, misteri pertumbuhan. Misteri pertumbuhan. Ini kita sampai pada sesuatu yang transendental. Bukan lagi tentang sekedar biji dan burung. Melangkah melampaui biji dan burung tadi. Hanya Markus yang mencatat perumpamaan tentang pertumbuhan benih. Hanya dia yang mencatat tentang pertumbuhannya itu. Dengan menggunakan perumpamaan mini tentang pertumbuhan biji gandum dan biji sesawi di ladang, Yesus menjelaskan sifat pertumbuhan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah dalam diri manusia dan masyarakat manusia, dalam diri individu dan juga dalam kumpulan manusia, masyarakat itu sendiri. Dalam kasus gandum dan biji sesawi, pertumbuhan awal lambat, misterius, dan tidak terlalu mencolok. Di pertumbuhan awal itu biasanya lambat sekali, misterius, dan tidak terlalu mencolok. Banyak hal ya, pertumbuhan seperti itu, proses itu seperti itu. Mulai-mulai kita rasa macam tidak ada pertumbuhan sama sekali, sehingga banyak orang yang gagal di tahap-tahap awal seperti ini, karena rasa tidak ada pertumbuhan. Tetapi dalam beberapa hari, tunas berdaun akan muncul, dan dalam beberapa bulan, tanaman dewasa dengan banyak cabang dan daun, bunga dan buah-buahan akan diproduksi. Pertumbuhannya diam dan lambat, tapi mantap.
Diam, lambat, mantap. Menggunakan kekuatan dari benih di awal, potensialnya, benih yang potensial itu, dan mengubah air dan mineral yang diserap pada tahap selanjutnya. Jadi benih yang potensial ini seolah-olah punya sesuatu ya, misterius. Ini harus diperiksa, frater-frater yang tertarik pakai lab atau apa, filsafat apakah seperti itu. Ada apa di dalam susunan genetik sebuah biji sampai dia bisa menyerap air dan mineral lalu kasih keluar daun seterusnya. Itu kan misterius ya, secara ilmu alam. Saya tanya sains, kira-kira apa, struktur apa yang tercatat di dalam situ, kode. Biasanya orang bilang salinan genetiknya ada di dalam situ kan, bisa tercatat rapi sampai dia bisa atur, sampai dia tidak tumbuh jadi bunga matahari. Kita tanam sawi, dia tidak keluar jadi bunga matahari. Tapi bisa tetap, tidak tanam biji mangga, keluarnya bukan jati, tetap biji mangga ya. Tersusun seperti apa sampai dia keluarnya bukan seperti itu. Satu bentuk misteri inisiatif ya. Pertumbuhan tidak terjadi karena pemahaman atau manipulasi kita ya. Tanah dan mineral air diserap, kita tidak ya. Kadang-kadang kita membantu pertumbuhan. Terus sekarang kan istilahnya dalam teknologi itu ada rekayasa ya, rekayasa teknologi pertanian. Terlalu banyak rekayasa, akhirnya hasilnya begitu kita makan juga tubuh kita menjadi tubuh rekayasa, kanker cepat. Makan pertanian hasil rekayasa juga kan. Terlalu banyak rekayasa, manipulasi dan rekayasa di pertanian, sehingga hasilnya juga tubuh kita menjadi terrekayasa. Inisiatif Tuhanlah yang menghasilkan pertumbuhan. Kita perlu bersabar dan tidak menyerah, karena terkadang pertumbuhan membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita harapkan. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita paham. Jadi semuanya itu tetap misteri. Tetap ada ruang untuk misteri ya. Perkembangan teknologi begitu maju, tapi tetap tertinggal ruang-ruang misteri. Misteri pertumbuhan yang misterius tapi mantap, pasti, tapi tetap misterius. Itu tentang kerajaan Allah. Pertumbuhan kerajaan Allah itu pasti tapi tetap bersifat misterius. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah bertumbuh dengan cara ini, cara misterius dalam jiwa manusia. Kerajaan Tuhan adalah pertumbuhan pemerintahan Tuhan di dalam hati manusia yang terjadi ketika manusia melakukan kehendak Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Benih iman tertidur di dalam diri kita masing-masing. Di masing-masing diri kita ada benih iman. The seed of faith. Benih iman, seed of faith. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk memeliharanya dengan perhatian penuh kasih yang lembut, benih itu tumbuh secara ajaib menjadi proporsi yang sangat besar. Pertumbuhannya lambat dan mikroskopis pada awalnya, mikroskopis, skop yang kecil. Tetapi benih ini tumbuh dengan menggunakan kuasa Roh Kudus, Veni Creator, tadi kita nyanyikan, Veni Creator Spiritus, yang diberikan kepada kita melalui sabda Allah, perayaan Ekaristi, sakramen-sakramen lainnya, dan doa-doa pribadi. Akhirnya pemerintahan Allah dalam hati manusia mengubah seseorang, individu, dan komunitas, kumpulan orang, menjadi umat Allah yang melakukan kehendaknya di dalam kerajaannya. Saudara-saudari, pesan dari perumpamaan ini cukup sederhana dan to the point, langsung. Sederhana dan langsung, tidak berbelit-belit. Pemerintahan Allah akan bertumbuh sampai penuh, sampai sempurna, terlepas dari semua rintangan. Dalam diri mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, kehendak Allah juga akan diterima di semua bidang kehidupan mereka dengan bantuan kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri mereka. Jadi secara umum, untuk makna gereja ya, Gereja Yesus Kristus, gereja Katolik ini memiliki awal yang kecil dalam pekerjaan seorang guru yang tidak dikenal dan sekelompok orang biasa yang menyedihkan, poor.
Tetapi salah satu bukti asal mula ilahi gereja Kristus adalah pertumbuhannya dari awal yang begitu sederhana. Tidak heran gereja telah menjadi yang terbesar dari semua semak. Gereja di seluruh dunia yang menyambut orang-orang dari semua ras dan bangsa ke dalam kawanannya sedang merayakan keajaiban pertumbuhan. Gereja ini yang dipimpin oleh Paus Fransiskus sekarang, dan beliau siap datang ke Indonesia, sudah diumumkan oleh KWI. Jadi ini adalah perumpamaan pemberanian, encouragement, memberanikan kita, menguatkan kita, peneguhan, perumpamaan peneguhan. Perumpamaan tentang biji sesawi adalah kata-kata motivasi dan dorongan bagi kita semua. Hal-hal sekitar kita bisa terjadi tidak seperti yang saya dan Anda inginkan. Bisa terjadi tidak seperti yang kita inginkannya. Tetapi masih tetap ada harapan. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Tuhan masih bersama kita bahkan ketika usaha kita gagal. Karena Dia adalah sumber pertumbuhan. Pertumbuhan akan tetap terjadi. Pertumbuhan sering dimulai kecil seperti biji sesawi dan kemudian berkembang menjadi sesuatu yang besar. Hal kedua yang dilakukan kata-kata Yesus ini adalah mengingatkan kita bahwa sementara kita dipanggil untuk melakukan sesuatu, kita tidak dipanggil untuk melakukan segalanya. Ya, kita itu dipanggil untuk melakukan sesuatu, bukan segalanya. Jadi frater itu jalankan tugas dengan fokus. Bukan mau jadi semua. Jadi sudah jadi frater, dia masih di sini latihan untuk hidup selibat, tapi juga dia latihan untuk hidup menikah di luar. Pagi sampai siang dia latihan hidup selibat, sore sampai malam dia cari untuk latihan hidup menikah. Ketemu teman wanita lalu latihan hidup menikah. Pacaran itu kan latihan hidup menikah kan, begitu. Jadi harus jangan segalanya, pilih satu tugas. Kita sudah pilih untuk hidup seperti ini, imamat, menuju imamat dengan syarat dan ketentuan berlaku, ya jalankan tugas seperti itu, jangan melakukan segalanya, ya. Biarkan yang lain, tugas yang lain. Jadi kita dipanggil untuk melakukan sesuatu, bukan untuk melakukan segalanya. Kita menyebarkan benih, tetapi pertumbuhannya tergantung pada Tuhan. Proses yang sama bekerja dalam kehidupan komunitas kita juga. Ya. Di sini, ya, masing-masing kita menanam benih dalam komunitas ini. Frater-frater dengan benih idealismenya menuju imamat, para pembina dengan benih idealisme seorang imam yang diharapkan itu seperti apa. Kita sama-sama tanam di dalam komunitas kita dan mengharapkan pertumbuhannya menjadi meledak, jadi tidak sekedar menyala. Jadi sama-sama frater-frater dengan idealisme imamat yang mau dicapai, para pembina, para formator dengan idealisme tentang apa model imamat yang diharapkan dari frater-frater yang ada, bekerja sama gereja. Kita berlatih di sini di komunitas, kita berlatih doa dan meditasi, membaca Alkitab setiap hari, merayakan Ekaristi. Kita menemukan cara-cara untuk membentuk diri kita menurut ideal formasi menuju imamat. Ada panduannya yang jelas, prefek, ada pengurus-pengurus yang jelas. Semua itu formasi kita, ya, formasi pertumbuhan kita masing-masing untuk benih yang kita taburkan bersama ini, baik benih dari pembina maupun benih dari formandi, yaitu yang dibina. Kita berjanji mentaati disiplin formasi pembinaan dari aspek kepribadian kerohanian, intelektual, dan pastoral. Aspek kepribadian, kerohanian, intelektual, dan pastoral. 4 aspek ini kita tanamkan bersama-sama di sini. Untuk itu, bergabung dengan seluruh umat Allah di altar dalam perayaan Ekaristi secara teratur. Kekuatannya ada di situ. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mengembangkannya, memberikan pertumbuhan secara misterius, kekuatan pertumbuhan itu hanya bisa dapat kita terima dalam perayaan Ekaristi. Makanya hukumnya sangat fatal, dan biasanya kita ketiga prefek kita selalu keras terhadap
calon imam, frater yang lalai merayakan Ekaristi. Ya, itu fatal. Kalau tidak ikut misa tanpa alasan yang jelas, dipulangkan. Itu sudah tradisi. Saya penting ikut misa. Kejahatan lain masih bisa ditolerir, tapi kejahatan tidak merayakan Ekaristi itu bidat paling parah itu. Gitu. Jangan menghindari perayaan Ekaristi, karena itulah sumber dan puncak. Ini adalah beberapa benih yang Tuhan gunakan untuk menjalin dan membentuk hidup kita dalam kasih, kedamaian, dan harapan di komunitas kita. Tetapi pembentukan itu terjadi dengan kecepatan Tuhan sendiri, maupun karena kita bersedia dan mampu bekerja sama dengan Dia. Sampai sini harus ingat, kerjasama dengan Tuhan sebenarnya. Ada rahmat dari Tuhan dan kemauan bebas kita untuk menerima rahmat itu yang bekerja sama. Jadi Roh Kudus dan gereja melalui para pembina misalnya menegaskan frater harus begini. Tapi toh dibutuhkan juga kehendak bebas dari frater untuk menerima, menyerahkan dirinya untuk ikut seperti itu. Kalau tidak bisa, hanya harap. Kamu datang sini tiduran saja, kalau tiba-tiba mau jadi imam, tidak mungkin. Harus berjuang juga. Harapan orang tua, harapan gereja, semuanya. Roh Kuduslah yang bekerja, tapi Dia tidak bekerja sendiri. Bekerja. Nah, beberapa pesan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan komunitas kita. Yang pertama, kita perlu bekerja sama dalam pertumbuhan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bisa kita ambil konteksnya dalam komunitas kita. Di sini juga kita sedang bersama membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pertumbuhan pemerintahan Allah dalam hati manusia yang terjadi ketika manusia melakukan kehendak Allah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Benih iman tertidur di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk memeliharanya dengan perawatan penuh kasih yang lembut, dia akan tumbuh secara ajaib menjadi proporsi raksasa. Pertumbuhannya lambat dan mikroskopis pada awalnya, tetapi benih ini tumbuh dengan menggunakan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita melalui sarana kegiatan rohani yang sudah disiapkan oleh seminari komunitas kita ini. Pengakuan dosa misalnya, sakramen-sakramen lainnya, dan terutama Ekaristi. Saat kita mempelajari kehendak Tuhan dari firman-Nya dan mencoba menerapkan firman ini, kita berpartisipasi dalam pertumbuhan kerajaan Allah di bumi. Pertumbuhannya akan digenapi dalam kehidupan surgawi kita. Tetapi karena kita membutuhkan urapan khusus Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam komunitas ini, marilah kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan setiap hari, yaitu persembahan di atas altar, meminta karunia khusus ini supaya bisa menjalankan pertumbuhan, merayakan Ekaristi. Sekali lagi, yang kedua, kita perlu menghindari keputusasaan. Putus asa. Banyak orang sekarang cepat putus asa, ya, orang modern cepat putus asa karena ide-idenya tidak terpenuhi, mudah putus asa lalu melarikan diri kepada hiburan-hiburan yang tidak sehat, ya. Frater-frater juga terancam seperti itu. Karena penerimaan pemerintahan Allah oleh manusia adalah proses yang sangat lambat, ada bahaya kepatah semangatan dan keputusasaan di antara bisa jadi para pembina, terutama frater-frater dan semua orang, ya. Mungkin para pembina yang lihat fraternya ini keluar terus, ya, tiba-tiba Romi kita kasih keluar saja. Gitu. Tentu saja ada pertimbangan lain, tapi mungkin juga karena putus asa dulu. Gitu. Frater ini kita bina-bina tidak bisa, ini bagaimana? Tapi juga ada frater yang cepat putus asa. Dia begitu masuk tingkat 1, dia pikir, ini kapan saya jadi ini? Akhirnya dia keluar dan minum mabuk. Cepat putus asa, begitu. Dia mengharapkannya instan, ya. Keyakinan bahwa pertumbuhan kerajaan Allah adalah pekerjaan Roh Kudus dengan kerjasama kita yang rendah hati seharusnya membuat kita optimis dalam melanjutkan pekerjaan kita menjadi saksi bagi Dia. Jadi kita di sini juga memformasi diri untuk frater-frater. Jangan hanya biarkan diformasi oleh prefek dan para imam. Harus membentuk diri sendiri juga.
Banyak fasilitas disiapkan oleh komunitas untuk memformasi diri. Kita semua dapat menanam benih kecil dalam bentuk kata-kata kasih, tindakan dorongan, dan perbuatan amal belas kasihan dan pengampun. Dalam konteks komunitas kita para imam sebagai formator dapat menanam banyak benih di benak para frater sebagai formandi. Roh Kudus akan menjamah hati para penerima benih, yaitu para formandi ini yang telah kita tabur ini, dan Roh Kudus akan mempengaruhi pertumbuhan kerajaan dalam jiwa dan kehidupan calon-calon imam, frater-frater. Seperti yang pernah dikatakan Rasul Paulus tentang pelayanannya. Yang penting, 1 Korintus bab 3 ayat 7, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi bukan siapa yang tanam, siapa yang siram, tapi yang penting adalah pertumbuhan itu sendiri, growth, pertumbuhan. So, saudara-saudariku, para romo, diakon, frater-frater, sebagai penegasan ya, saya mencoba mengutip Optatum Tertius artikel 4. Optatum Tertius itu apa? Pasti frater-frater tahu itu apa itu OT ya. Seluruh pembinaan harus berhubungan erat dengan tujuan pastoral. Seminari tinggi, saya baca dengan parafrase untuk konteks kita ya. Seminari tinggi sungguh perlu bagi pembina imam. Seluruh pendidikan seminaris di situ harus bertujuan supaya seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus, guru, imam, dan gembala, mereka dibina untuk menjadi gembala jiwa-jiwa yang sejati. Maka hendaknya mereka disiapkan untuk pelayanan sabda supaya mereka makin menyelami makna sabda Allah yang telah diwahyukan dengan merenungkannya, kian diresapi olehnya, serta mengungkapkannya dengan kata-kata namun perilaku mereka. Hendaknya mereka disiapkan bagi pelayanan ibadah dan pengudusan supaya seraya berdoa dan melalui perayaan liturgi suci mereka melaksanakan karya keselamatan melalui korban ekaristi dan sakramen-sakramen. Hendaknya calon-calon imam, frater-frater ini disiapkan pula juga untuk pelayanan kegembala supaya tahu menghadirkan Kristus bagi sesama, dia yang tidak datang untuk dilayani melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus 10:45, Yohanes 13:12-17, dan dengan mengabdikan diri kepada siapa saja memperoleh banyak orang. Oleh karena itu semua aspek pembinaan rohani, intelektual, dan disipliner hendaknya secara terpadu diarahkan kepada tujuan pastoral ini, menghadirkan Kristus kepada sesama dan menarik banyak orang. Jadi menjadi seperti pohon sesawi tadi, burung-burung datang berkerumun. Untuk mencapai tujuan itu, ini dari OT ya, untuk mencapai tujuan itu, hendaklah semua pembimbing dan dosen bekerja sama dengan tekun sambil dengan setia mematuhi kewibawaan. Ini hanya tambahan untuk menegaskan renungan kita, refleksi kita tentang komunitas kita, mengingatkan kembali tentang hakikat komunitas kita. Kita semua bekerja sama dengan Roh Kudus menumbuhkan kerajaan Allah melalui tugas kita bersama masing-masing di lembaga pembinaan calon imam Seminari Tinggi Santo Mikael ini. Tuhan menghendaki kita. Nah, ada anekdot satu, Yohanes 23 ya, Yohanes 23, katanya waktu dia dikunjungi oleh seseorang, bukan Yohanes 23, saya lupa Yohanes siapa, Paus, kata seorang Paus. Ada seorang ateis yang berkunjung ke Vatikan, lalu dilihat begitu banyak gedung-gedung yang mewah. Lalu dia bertanya, berapa jumlah orang yang dibutuhkan untuk membangun gedung-gedung mahal, arsitektur mahal begini? Paus ini menjawab bahwa saya membutuhkan setengah dari mereka semua. Tidak tangkap ya. Kalau ada yang tangkap baik, kalau tidak tangkap itu tidak apa. Yang kedua, anekdot yang kedua, ada seorang siswa kelas 3 SD, ini cerita anekdot ya, kan bisa benar bisa tidak, mengajarkan kepada gurunya sebuah kebenaran penting. Gurunya bertanya, berapa banyak orang hebat yang sudah lahir di kota kita? Misalnya kalau kemarin kita perayaan syukur, kita bertanya, berapa banyak orang hebat sudah lahir dari kota Kefamananu, Bin Mafo misalnya. Tidak ada, murid itu anak kelas 3 itu, tidak ada. Tidak ada orang hebat yang pernah lahir. Mereka semua itu terlahir sebagai bayi
yang kemudian baru menjadi orang hebat. Jadi tidak ada orang yang lahir sebagai orang hebat ya. Jadi ada berapa banyak orang hebat dari Seminari Tinggi Santo Mikael yang tidak ada. Semuanya frater dulu, dibina baru jadi. Misalnya Uskup Leandro ya, seperti itu. Jadi dia datang seperti kita juga. Dulunya dia seperti kita. Ada pertumbuhan di sini. Kalau yang belum tangkap yang setengah tadi itu maksudnya manusianya kerja setengah, Tuhannya yang selesaikan setengah. Oke. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, besok itu ya kita sampai di sini ya. Besok saya misa di Binilaka jam 8 sampai jam 9 ya. Setengah 10 kita adorasi penutup dan saya harap setengah 9 ya. Setengah 9 ada sering kelompok. Setengah 9. Nah, beberapa pertanyaan reflektif untuk sering kelompok bisa tulis intinya saja. Pertanyaan saya sedikit jelaskan secara deskriptif ya. Nanti tangkap poinnya saja, tapi saya deskripsikan pertanyaan. Yang pertama, bacalah Markus bab 4 ayat 26 sampai 34 Injil kita hari ini dan renungkan pelajarannya untuk panggilan imamat Anda. Apakah ada kata atau frase yang menonjol bagi Anda tentang misteri atau kejutan apa yang mungkin ditemukan dalam perumpamaan singkat yang Yesus katakan kepada orang banyak, mengingat Yesus mengatakan perumpamaan ini adalah deskripsi untuk kerajaan Allah. Jadi maksudnya, kamu sebagai imam ketika calon imam baca perumpamaan tentang kerajaan Allah ini, kira-kira ada sesuatu untuk perjalanan imam kamu, pertumbuhannya, apakah seperti benih ini atau seperti cangkok saja? Ada yang pakai tanam biji tapi ada yang langsung cangkok. Jadi pohon sudah subur bagus, dia potong dan cangkok tanam. Jadi seperti itu. Yang kedua, apakah menjadi imam itu, untuk pertanyaan untuk frater ya, apakah menjadi imam itu didasarkan pada kehendak Tuhan saja, atau apakah upaya manusia merupakan perbedaan penting, memberikan perbedaan penting? Usaha manusia juga memberikan perbedaan yang signifikan terhadap hasilnya, terhadap mutu seorang imam, atau ada sesuatu di antaranya itu ya. Jadi apakah itu memang benar-benar kehendak Tuhan saja, kehendak Tuhan semata, atau memang juga ada usaha manusia untuk mencapai itu? Coba pikirkan kembali sesudah membaca perikop kita ini, 2 perikop ini. Yang ketiga, apakah menurut Anda frater-frater, pertanyaan untuk frater, pertumbuhan rohani dan keintiman dengan Tuhan itu tumbuh secara alami? Keintiman dengan Tuhan itu dia tumbuh secara alami, atau dan apakah hal-hal ini tumbuh dengan sendirinya tanpa perhatian dan niat dari kita? Jadi keakraban dengan Tuhan itu dia bertumbuh dengan sendirinya, atau memang butuh usaha kita mengakrabkan diri dengan Tuhan? Atau kita ini tidur saja tunggu Tuhan saja, datanglah Tuhan, datanglah, atau memang kita harus juga berusaha untuk menghadap ke atas Tuhan? Silakan pikirkan. Yang keempat, apakah fakta kerajaan Allah dan pertumbuhan panggilan menuju imam? Ya, minimal kita semua di sini sudah melalui masa seminari kecil ya, atau ya minimal melalui kelas persiapan atas ya, seminari menengah. Apakah fakta kerajaan Allah dan pertumbuhan panggilan menuju imamat yang terungkap maupun terselubung kepada kita, faktanya pertumbuhannya misterius ini menguatkan saya, frater, atau bahkan mengganggu? Fakta bahwa pertumbuhan itu bersifat misterius, bahwa kita bisa muku tanam, pertumbuhan tetap misterius. Kita bisa muku belajar filsafat, tapi belum tentu kamu dinilai baik untuk pergi top kan? Bisa lulus filsafat terus, tapi belum tentu kamu dinilai siap untuk pergi praktek. Jadi coba, apakah ini fakta ini mengejutkan, menghibur kita, menguatkan, atau justru mengganggu? Oh, ada sesuatu yang misterius dari Roh Kudus, tapi juga ada upaya manusia. Pertemuannya ada di mana? Pertimbangkan. Dan yang terakhir, kelima, pertimbangkan, ini deskripsi, pertimbangkan gagasan bahwa Yesus sering menceritakan perumpamaan untuk melibatkan imajinasi orang-orang
supaya dapat secara efektif mengajarkan tentang apa yang Tuhan lakukan di dunia dan apa yang Tuhan ingin anak-anaknya lakukan. Nah, sebagai calon imam, frater-frater, bagaimana kita dapat menggunakan imajinasi kita? How do you use your imagination? Kayaknya ada satu poster dari Scorpion itu ya. Use your, itu illusion bukan imagination. Gunakan imajinasi kita di dunia modern sekarang, dunia pencitraan yang banyak itu, untuk mengkomunikasikan pemahaman kita tentang apa yang Tuhan lakukan dalam konteks seminari tinggi, konteks kamu sebagai frater ya. Jadi bagaimana frater menggunakan imajinasi untuk mengkomunikasikan pesan Tuhan melalui pesan-pesan khusus, melalui WhatsApp, Facebook, TikTok, apalagi Instagram ya. Kira-kira bagaimana frater gunakan imajinasi untuk menghadirkan diri sebagai frater. Orang lihat kamu punya status ini, tahu bahwa kamu frater atau tahu kamu pemau. Bagaimana imajinasi kamu bekerja. Selamat berefleksi. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, kami mendekati-Mu dengan hati yang penuh penyerahan diri, mengakui bahwa mereka yang mencari-Mu dengan hati yang tulus dan kerendahan hati diberkati dengan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Dalam belas kasih-Mu yang tak terbatas, ampunilah kami para pendosa dan anugerahkanlah kepada kami rahmat untuk dengan sepenuh hati menerima bimbingan-Mu. Semoga kami tumbuh subur dan berbuah di bawah pemeliharaan-Mu seperti tanaman yang dipelihara di taman. Tanamkan dalam diri kami kerinduan untuk mengabdikan, mendedikasikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, untuk hidup dan mengekspresikan sifat sejati ciptaan-Mu melalui perbuatan dan tindakan kami. Ketika kami tersandung dan berbuat salah, berilah kami rahmat untuk mencari pengampunan-Mu, sehingga perjalanan kami bisa menjadi mercusuar rahmat-Mu yang murah hati dan tempat perlindungan bagi anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita sekalian dan menetap senantiasa. Amin.